Shalom kids, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa semua ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Bapak. Kita yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Hosanna Kids. Wah, senang sekali kakak-kakak di sini kembali menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Yes, pastinya luar biasa ya. Kita sehat, kita sukacita karena kita diberkati Tuhan. Dan pastinya biar lebih sukacita dan semangat, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat kan? Ingat dong. Ayo kita coba. Hosanna Kids. Sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Kayaknya kurang seru nih tampil bedanya. Kita ulang sekali lagi ya. Hosanna Kids. Sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Karena udah pada semangat, kita akan mulai memuji Tuhan dengan sukacita, biarpun gunung-gunung beranjak.
Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sudah puas kan memuji nama Tuhannya? Tiba saatnya nih sekarang kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, kali ini kakak mau menceritakan mengenai pertobatan seorang Saulus. Nah, adik-adik pasti sudah pernah dengar ya cerita mengenai pertobatan Saulus. Kali ini kakak hanya mau mengingatkan kembali supaya adik-adik lebih paham dan lebih mengerti. Nah, Saulus ini adalah salah satu orang yang sangat menyetujui mengenai penyiksaan Stefanus yang dilempari oleh batu seperti cerita minggu lalu ya. Nah, Saulus ini adalah salah satu orang Farisi yang sangat menentang mengenai pengajaran mengenai Tuhan Yesus. Dia sangat tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang percaya Tuhan Yesus itu yang dipenjarakan, disiksa, bahkan banyak sekali yang sampai meninggal. Nah, tidak hanya sampai di situ,
saja. Dia ingin sekali semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh Yerusalem bahkan sekitarnya itu untuk dipenjarakan, untuk disiksa. Nah, karena itu dia meminta surat kepada pemimpin besar pada saat itu untuk diperbolehkan untuk menangkap seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, salah satu kota yang dituju adalah kota Damsyik. Saulus pun melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Pada saat di pertengahan jalan menuju kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu terang. Bahkan cahaya itu terangnya melebihi sinar matahari, sangat menyilaukan mata, sehingga dia pun jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti ini, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau ini, Tuhan?" Tuhan pun menjawab, "Aku adalah Yesus. Setiap kali kau menganiaya orang atau menyiksa orang yang percaya kepadaku, maka engkau juga menyakiti aku." Saulus pun kaget ya, karena yang berbicara dengan dia ini adalah Tuhan Yesus. Lalu Saulus pun menjawab, "Apa yang kau kehendaki terhadapku, Tuhan? Apa yang engkau inginkan dari aku, Tuhan?" Nah, Tuhan Yesus pun bilang, "Masuklah engkau ke kota Damsyik, dan di sana engkau akan mengerti apa yang harus engkau lakukan." Nah, setelah itu suara itu pun menghilang dan cahaya itu pun menghilang. Nah, tetapi ada sesuatu yang aneh dari Saulus. Tiba-tiba pada saat ia membuka mata, ia tidak bisa melihat apapun. Dia menjadi buta karena cahaya tersebut, sehingga untuk masuk ke kota Damsyik tersebut dia harus dituntun oleh teman-temannya, oleh murid-muridnya dia untuk masuk ke kota Damsyik. Nah, setelah masuk ke kota Damsyik, dia pun dipimpin untuk menuju rumah seorang warga di situ yang bernama Yudas. Nah, pada saat di rumah Yudas tersebut, Saulus pun berpuasa selama 3 hari. Ia tidak makan, ia tidak minum. Dia hanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin langkah-langkah selanjutnya yang harus dia jalani. Nah, pada suatu ketika Tuhan pun datang melalui mimpinya dan berkata kepada Saulus bahwa nanti akan salah satu muridku yang akan datang kepadamu. Dia akan menumpangkan tangan terhadapmu sehingga kamu bisa melihat. Nah, dari sana dan dengan dia nanti kau akan belajar mengenai aku lebih dalam lagi. Nah, di tempat yang lain Tuhan Yesus pun datang kepada mimpi muridnya yang bernama Ananias. Nah, di mimpi Ananias itu Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk datang kepada Saulus untuk menyembuhkan mata Saulus dan membantu Saulus untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Nah, Ananias pun ini berpikir dia mau menolak, tapi dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus karena dia berpikirnya, wah, Saulus kan suka menyiksa orang Kristen, apalagi aku percaya kepada Tuhan Yesus, pasti aku adalah salah satu incaran yang ingin dia aniaya juga. Tapi karena dia percaya dengan Tuhan Yesus dan dia mentaati semua perintah Tuhan Yesus, akhirnya dia pun datang kepada Saulus. Nah, saat bertemu Saulus, Ananias pun berkata, "Aku adalah utusan dari Tuhan Yesus yang akan membantumu untuk bisa melihat kembali." Nah, setelah itu Ananias pun menumpangkan tangan kepada Saulus dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan mata Saulus ini. Dan setelah didoakan tersebut, Saulus pun bisa melihat kembali. Nah, dari situ Saulus pun akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya dia menyiksa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang dia pun percaya kepada Tuhan Yesus karena menerima mukjizat tersebut. Setelah itu pun Saulus pun akhirnya dibaptis oleh Ananias sehingga dia lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, dari kali ini Kak Putri mau ngambil kesimpulan nih buat adik-adik semua. Nah, adik-adik pasti dengar kan ya dari berita, dari apa kata orang, ucapan orang bahwa kita ini adalah minoritas. Kita ini adalah agama yang diasingkan oleh negara. Nah,
adik-adik kalau pasti pernah kan ya sama teman-teman, pasti pernah dibilang, ih kamu orang Kristen ngapain sih teman-teman sama aku, ih kamu orang Kristen nggak level lah temenan sama aku. Pasti adik-adik pernah lah yang mendengar seperti itu. Nah, untuk hal tersebut adik-adik nggak perlu membalasnya, adik-adik nggak perlu marah-marah kepada teman-teman adik-adik. Cukup adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu adalah solusi yang terbaik daripada adik-adik ikut pukul-pukulan atau ikut marah-marah atau ikut emosi. Nah, daripada hal tersebut lebih baik adik-adik masuk kamar, berdoa kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus untuk menguatkan adik-adik, dan minta supaya orang-orang yang berkata tersebut atau berbicara tersebut itu bisa berubah dan bisa menerima adik-adik dengan baik, bisa memiliki toleransi antara agama satu dengan agama yang lain. Jangan adik-adik membalas ya untuk perbuatan mereka, karena seperti firman Tuhan tadi, untuk orang-orang yang disiksa sama Saulus pun dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang datang kepada Saulus. Nah, untuk kali ini ayat hafalannya kamu diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Singkat kan? Masih hafal dong ya untuk minggu depan. Sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, itu tadi ya firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga adik-adik terberkati semuanya. Bagaimana cara menghadapi situasi saat ini? Adik-adik ingat ya, tidak perlu membalas untuk kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita. Cukup kita berdoa kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang membalasnya. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita minggu ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian-pujian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman untuk kami ke depannya lagi lebih baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa untuk minggu depan.